Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmadani dengan NIM C1C020057. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penyusunan hasil penelitian, pembahasan kesimpulan, dan juga saran. Ini untuk memenuhi tugas dari metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Di sini ada 6 sub pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang kedua yaitu tujuan pembahasan hasil penelitian, yang ketiga yaitu penyusunan hasil penelitian dan pembahasan, yang keempat simpulan dan jenisnya, yang kelima langkah pembuatan simpulan, dan yang terakhir saran dan juga cara penyusunannya. Masuk ke materi yang pertama yaitu hasil penelitian dan juga pembahasan. Nah, yang pertama itu adalah hasil atau temuan penelitian ini adalah suatu bagian yang menyajikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Nah, sedangkan pembagian pembahasan ini memberikan penjelasan logis dari hasil penelitian tadi. Nah, pembahasan teori ini dilakukan dengan merujuk hasil penelitian itu pada teori-teori yang mendukungnya atau pada penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jadi hasil dan pembahasan ini merupakan inti dari sebuah laporan penelitian. Nah, pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan juga jelas mengenai analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan juga kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya itu adalah hal penting yang harus disampaikan dalam pembahasan penelitian, antara lain yang pertama yaitu ada temuan hasil penelitian, yang kedua yaitu teori yang digunakan dalam penelitian, yang ketiga yaitu adalah hasil penelitian orang lain yang bisa berfungsi sebagai penguat atau juga sebagai suatu pembanding, dan selanjutnya itu adalah gagasan-gagasan orang lain dalam penelitian terdahulu yang terdapat relevansinya. Yang kelima yaitu pendapat-pendapat pribadi dari peneliti, dan yang terakhir yaitu bahan-bahan sekunder lainnya. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pembahasan dari hasil penelitian. Nah, yang pertama yaitu adalah pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas. Nah, ini fungsi paling sederhana dari pembahasan yaitu adalah untuk meringkas temuan penelitian dalam bentuk-bentuk kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu adalah pembahasan untuk menginterpretasi. Ini untuk menginterpretasikan hasil penelitian dari setiap variabel dengan hipotesis yang telah diajukan apakah mendukung atau tidak mendukungnya suatu hipotesis tersebut. Selanjutnya itu adalah mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. Ini mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teoritis dari suatu teori yang menjadi basis teoritis sebelumnya. Selanjutnya itu adalah mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil riset sebelumnya. Ini untuk mengetahui apakah mendukung atau tidak mendukungnya hasil suatu penelitian. Nah, membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan temuan penelitian lain yang relevan, ini akan mampu memberikan taraf kredibilitas yang lebih tinggi terhadap hasil penelitian. Dan selanjutnya yaitu adalah pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan. Nah, pada bagian ini, pembahasan ini akan biasanya pada bagian akhir. Penulis akan memeriksa temuannya untuk memberikan saran dalam penerapannya. Dan selanjutnya yaitu menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan-keterbatasan dari temuan. Dan yang terakhir yaitu adalah pembahasan untuk menyarankan. Pada bagian ini, seringkali menyimpulkan dengan saran untuk penelitian lebih lanjut, ulangan maupun perbaikan. Yang selanjutnya yaitu adalah penyusunan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu menuliskan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan tahapan penelitian. Nah, dalam menuliskan hasil penelitian dan juga pembahasan ini harus sesuai dengan tahapan penelitian yang telah kita tuliskan sebelumnya pada bab 3, yaitu pada metodologi penelitian. Jadi tidak sesuai dengan bab yang telah kita tulis sebelumnya. Yang kedua yaitu adalah tuliskan angka pada hasil penelitian.
Ini apabila hasil penelitian ini berupa angka-angka, hasil perhitungan statistik, matematika, dan juga lainnya, maka itu harus dituliskan pada bagian hasil. Selanjutnya yaitu adalah tulislah pembahasan semaksimal mungkin dan juga selengkap mungkin. Ini agar pembaca bisa memahami keunggulan atau keterbaruan dari penelitian tersebut, atau apabila ada kegagalan, pembaca dapat mengetahui penyebab kegagalan tersebut sehingga dapat memberikan pelajaran bagi para pembaca. Dan yang keempat yaitu adalah sertakan jurnal pendukung. Ini seperti jurnal internasional maupun jurnal nasional yang telah terakreditasi sebagai pendukung untuk memperkuat argumen. Sebab apabila tidak ada jurnal pendukungnya, maka tulisan tersebut bisa saja diragukan. Selanjutnya itu adalah simpulan dan juga jenisnya. Nah, tahap terakhir dari suatu penelitian ini adalah menarik suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah intisari dari bab-bab sebelumnya atau hasil dari analisis pembahasan. Nah, kesimpulan ini merupakan pernyataan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan juga jawaban yang benar-benar dicari. Nah, kesimpulan ini berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis dari penelitian yang bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan kesimpulan yang berfungsi untuk menjawab rumusan masalah atau berupa hasil pengajuan hipotesis yang didapatkan dalam bab pendahuluan. Selanjutnya itu adalah jenis kesimpulan. Di sini ada dua jenis kesimpulan. Yang pertama yaitu adalah kesimpulan penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Nah, jenis kesimpulan penelitian kualitatif ini dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti. Nah, kesimpulan yang mungkin dibuatkan berdasarkan kriteria atau standar yang ditentukan yaitu adalah yang pertama sesuai dengan standar, yang kedua yaitu kurang dengan standar, yang terakhir tidak sesuai dengan standar. Nah, untuk kesimpulan penelitian kuantitatif ini dapat digeneralisasikan pada populasi apabila dari sampelnya ini dapat diketahui bahwa populasinya ini berdistribusi normal. Selanjutnya itu adalah langkah penyusunan simpulan. Yang pertama yaitu adalah kesimpulan ini harus merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian atau merupakan jawaban dari hipotesis penelitian. Yang kedua yaitu adalah kesimpulan ini harus dibuat secara jelas dan juga tegas, maksudnya tidak akan menimbulkan tafsiran lain yang dapat meragukan. Yang ketiga yaitu adalah kesimpulan harus dinyatakan secara singkat dan juga padat, maksudnya bukan merupakan pengulangan dari uraian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dengan panjang dan lebar. Yang keempat yaitu adalah kesimpulan ini harus didasarkan pada data yang ada, maksudnya bukan berdasarkan pada pendapat pribadi atau subjektivitas peneliti. Ini yang terakhir yaitu hindarkan angka-angka statistik dalam suatu kesimpulan karena angka-angka tersebut telah dibahas dan juga diinterpretasikan dalam bagian analisis dan juga pembahasan hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu adalah saran dan juga cara penyusunannya. Nah, saran ini merupakan bagian penutup dalam suatu karya ilmiah. Saran ini juga dapat berupa komentar maupun sanggahan yang bersifat memberikan masukan baik kepada objek yang diteliti dan sebagainya, tergantung kepada variabel yang ada di dalam suatu penyusunan karya ilmiah. Nah, cara penyusunan itu untuk yang pertama, saran itu hendaknya merupakan langkah nyata yang harus dilakukan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian. Yang kedua yaitu adalah saran hendaknya dinyatakan dengan rinci, jelas, dan juga konkret, dan juga dengan bahasa yang mudah untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu adalah saran hanya berisi alternatif yang diajukan penulis agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan sebaik-baiknya di waktu yang mendatang. Dan yang terakhir yaitu adalah saran didasarkan pada hasil penelitian peneliti dan menunjukkan langkah-langkah atau arahan khusus yang dapat diambil untuk melakukan penelitian selanjutnya. Baiklah, sekian dari saya materi mengenai hasil penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi. Saya ucapkan terima kasih. Thanks for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.